Salve, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Peter Boy Gonzaga. Saya Patricia Natasha. Saya Rita. Saya Leha. Baik, di sini kami akan menjelaskan atau menceritakan sejarah asal-usul gereja Stella Maris Siantan. Pada tahun 1967, Gereja Stella Maris di Siantan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dengan banyaknya orang yang dibaptis. Di waktu itu, mayoritas orang yang dibaptis adalah warga Tionghoa. Sejarah Gereja Katolik di Siantan tidak bisa dipisahkan dari sejarah kedatangan masyarakat Tionghoa di wilayah tersebut. Awalnya, suku Hokkien datang pada abad ke-9 Masehi, diikuti oleh suku Hakka dan Taozu. Mereka datang ke Kalimantan Barat untuk bekerja sebagai penambang emas dan berkebun. Seiring berjalannya waktu, jumlah umat Katolik di paroki Stella Maris terus bertambah dan gereja mulai dibangun pada tahun 1955. Gereja ini didirikan atas sumbangan dari keluarga Tionghoa, yaitu Andreas Liao Tezin, para pastor dari Ordo OFM Cup dan kemudian Kongregasi MSC telah melayani umat di gereja ini sejak awal berdirinya. Pembangunan gereja Stella Maris Siantan dilakukan dengan swadaya dari umat dan gereja tersebut telah selesai dibangun pada tahun 1960. Gereja ini menjadi simbol kehadiran umat Katolik di Siantan dan tempat untuk menjalankan ibadah. Kegiatan peribadatan awalnya dilakukan di sekolah Ishoisen karena belum ada gereja yang khusus. Sekolah ini terletak di dekat gereja dan menjadi tempat ibadah sementara. Seiring berjalannya waktu, gereja Stella Maris semakin dikenal dan banyak umat non-Tionghoa yang aktif di gereja ini. Umat Katolik di Siantan pada awalnya didominasi oleh warga Tionghoa, terutama suku Hakka. Pada saat ini, umat yang aktif di gereja terutama berusia 40-60 tahun. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak kaum muda Tionghoa mulai aktif di kegiatan gereja. Bisa dilakukan dalam bahasa Mandarin pada waktu hari Sabtu dan dalam bahasa Indonesia pada hari Minggu. Pastor-pastor dari Ordo Kapusin telah melayani umat Katolik di gereja Stella Maris sejak awal berdirinya. Pastor Sinfu, Pastor Modestus atau Pastor Adelhelmus adalah dua pastor yang sangat dihormati dan dikenal oleh umat di Siantan. Pastor Modestus dikenal sebagai pastor yang keras, namun disenangi oleh umat karena ia sangat peduli dan mengenal umatnya dengan baik. Ketika ada umat yang tidak hadir dalam misa atau kegiatan doa lainnya, ia langsung mengunjungi mereka di rumah. Bahkan saat hari raya Imlek, ia mengunjungi semua rumah umatnya untuk menunjukkan perhatiannya. Sedangkan Pastor Adelhelmus dikenang karena kebersahajaannya sebagai anggota Ordo Kapusin. Ia hidup sederhana dan selalu memakai jubah coklat tua yang rusak parah karena dipakai terus-menerus. Meskipun ada umat yang membelikan kasur untuknya, ia tetap memilih tidur di tikar pandan biasa yang sudah menemaninya lama di Siantan. Umat sangat menghormati Pastor Modestus dan Adelhelmus dengan memanggil mereka Sinfu, yang berarti Bapak Kudus. Hubungan antara pastor dan umat di Siantan penuh dengan rasa persaudaraan. Sebelum misa, pastor dan umat akan berbincang-bincang di depan gereja sambil menunggu umat berkumpul. Setelah misa, pastor akan menyalami umat satu persatu. Meskipun umat Katolik di Siantan saat itu masih sedikit, mereka tetap menjaga kedamaian dan
tidak pernah konflik dengan umat agama lain. Pendirian gereja di Siantan tidaklah mudah karena harus menghadapi tantangan besar, terutama dalam memindahkan warga yang tinggal di sekitar lokasi gereja. Bahkan setelah gereja berdiri, masih ada rumah warga yang tidak mau pindah dan menggunakan listrik gereja. Hal ini menyebabkan sering terjadi padam listrik saat misa karena daya listrik tidak mencukupi. Namun dengan waktu yang cukup lama, lingkungan kompleks gereja akhirnya tidak dihuni lagi oleh penduduk, melainkan oleh warga pengungsi akibat demonstrasi Dayak tahun 1967. Penyebaran umat Katolik di Siantan saat itu masih sangat sedikit, dengan wilayah gereja yang masih merupakan hutan belantara. Untuk menjawab kebutuhan ekonomi umat yang semakin berkembang, maka didirikanlah Kredit Union Stella Maris pada tahun 1995 dengan dukungan penuh dari pastor paroki Paskalis Sudirjo. Salah satu program keuangan CU ini adalah membentuk Dana Kemandirian Paroki atau DKP untuk membentuk keuangan paroki demi menuju paroki mandiri. Selain itu, Paroki Stella Maris juga mendirikan kredit union atau koperasi